teman-teman dari FKI yang diwakili oleh yang IT Bapak Proyekto sudah hadir dari pelaku UMKM Sleman kedua perempuan Tanjung Sleman Ibu Susiawati bersama kawan-kawan Ibu Leni pelaku UMKM kemudian Ibu Diana pelaku UMKM. Saya Pak Arifin dari Ikatan Wartawan Lain Indonesia Kabupaten Sleman bersama rombongan di samping dengan saya Bapak Suharyanto kemudian Ibu yang sementara ini Ibu Fatmawati Sekretaris dan Bendahara, kemudian sementara dengan bendera adalah Sekretaris Kabupaten Sleman. Tujuan hari ini kita mau berdiskusi santai tentang sebuah topik yang memang sangat menarik dan juga tempatnya di tempat hari ini juga adalah sebagai bagian dari hal yang sedang kita bicarakan hari ini, yaitu pariwisata sebagai lokomotif ekonomi. Pariwisata sebagai lokomotif ekonomi ini tidak hanya di Sleman, tapi ini sudah menjadi bagian dari dunia karena pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Dan di Indonesia pariwisata memainkan peran strategi yang sangat besar. Hal ini terbukti pada saat pandemi kemarin. Dan sekarang kita bergeliat untuk kembali untuk mendapatkan posisi itu akan lebih besar lagi, sehingga siang hari ini kita matur kepada kepala dinas untuk mungkin ada strategi khususnya di Kabupaten Sleman dan DIY secara keseluruhan agar pariwisata kita kembali mendapatkan porsi seperti yang diharapkan baik Indonesia, DIY maupun di Kabupaten Sleman. Nah, untuk itu kami mohon Bapak Kepala Dinas Pariwisata Sleman untuk menyampaikan tentang strategi baik di Jogja maupun terkhusus untuk di Kabupaten Sleman. Waktu dan tempat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari Badan Kontributor dan teman-teman yang saya hormati dari FKI koordinator yang saya hormati dan saya sampaikan pelaku rencana kementerian Ibu Susiawati teman-teman yang luar biasa kontribusinya di dalam perekonomian di Kabupaten Sleman. Alhamdulillah ya dalam Ibu Susiawati dan menjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas nikmat dari segala pagi yang salam meskipun di sini yang saya alhamdulillah setelah sekian bulan kita masuk ke Ramadan, hari ini kita diberi hujan lumayan lebat. Semoga saja ini juga terkait kita semua. Baik, jadi seperti tema yang telah disampaikan oleh Pak Jud, bahwa pariwisata itu berkontribusi ekonomi. Yang itu sudah dapat kita buktikan bahwa perekonomian itu sangat erat kaitannya dengan dunia pariwisata. Hal itu dapat kita lihat sebelum pandemi pariwisata begitu hebatnya, perekonomian juga terdampak secara signifikan. Tapi ketika memasuki pandemi, sektor pariwisata itu kemudian berubah. Paling yang paling merasakan itu sektor pariwisata. Maka kemudian juga sektor ekonomi yang mengikuti pariwisata itu ada kuliner, ada fashion, ada souvenir, terus kemudian destinasi wisata itu sangat terpukul. Hotel, restoran juga sangat terpukul. Bahkan sampai dengan wedding organizer pun sangat terpukul beberapa dari itu. Nah, semakin kondisi COVID itu
membaik mulai tahun 2020-2021, maka kemudian pada tahun pariwisata kita meningkat, jumlah kunjungan kita semakin meningkat. Pada waktu 10 tahun ini kunjungan di Sleman itu hampir 10 juta, sampai 10 juta. Tetapi ketika pandemi di bawah juta, 1 juta. Tapi saat ini sudah alhamdulillah tren itu semakin meningkat. Di tahun 2022 ketika saya mulai menjabat di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, kunjungan itu sudah mulai membaik, bahkan sampai di angka sekitar 5 juta kunjungan. Nah, alhamdulillah tahun ini kita targetkan 7 juta kunjungan wisata di Kabupaten Sleman, dan sampai dengan akhir bulan pertengahan November itu capaian kita sudah di angka 6,5 juta. Ini kan yang luar biasa. Ini berarti tren peningkatan kunjungan wisata yang dampaknya terkait dengan perekonomian itu pasca pandemi menjadi luar biasa. Nah, dengan pariwisata yang mulai meningkat itu, maka kemudian sektor-sektor pariwisata yang lain juga mengikuti. UMKM, ada produk-produk olahan makanan yang industri rumah tangga, yang kemudian itu juga mendapatkan pendanaan dari dinas perindustrian, dari dinas koperasi UMKM, baik packaging maupun pemasarannya, itu kemudian juga ikut menggeliat. Sektor-sektor yang lain pun, hotel, restoran juga semakin meningkat. Bahkan di okupansi di ini Sleman, okupansi hotel yang tertinggi. Di low season aja ada sekitar 60%. Ini luar biasa. Belum di peak season, hotel-hotel banyak yang kemudian tidak bisa melayani tamu karena sudah full. Nah, maka kemudian pariwisata karena ini yang ini menjadi lokomotif perekonomian, maka bagaimana kemudian kita memajukan pengembangan pariwisata di sana. Itu perlu strategi khusus untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Tugasnya dinas pariwisata itu kan bagaimana kemudian kita berupaya untuk mendatangkan wisatawan dari Sleman. Nah, kalau wisatawan semakin banyak yang berkunjung ke Sleman, maka spending money-nya semakin banyak juga. Karena kan tidak mungkin orang berwisata itu hanya main saja tapi tidak bawa uang, karena dia mungkin butuh pola-pola, butuh makan, butuh penginapan. Nah, ini perlu kita punya strategi khusus untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Sleman. Yang pertama, kita melakukan pendampingan usaha. Beberapa kali kita melakukan pendampingan usaha terkait dengan bagaimana melakukan pemasaran dan melalui digital marketing. Terus kemudian bagaimana packagingnya, bagaimana kemudian dia mengolah makanannya. Terus kemudian kita juga mendampingi melakukan pembinaan kepada desa-wisata. Kita mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, terus kemudian kita mulai pendampingan terkait dengan pelembagaannya, terus kemudian kita lakukan sertifikasi juga yang tidak pentingnya adalah sertifikasi. Nah, sehingga dengan upaya-upaya kita itu mendampingi pelaku-pelaku pariwisata itu, kita harapkan pariwisata di Sleman semakin trennya semakin dari tahun ke tahun semakin meningkat. Itu terbukti dari jumlah kunjungan wisata kita. Nah, di Sleman itu kita lebih mengutamakan pendampingan kepada community based tourism. Karena kalau kita lihat objek wisata yang dikelola pemerintah Kabupaten Sleman itu kan tidak banyak, tidak seperti di Kabupaten Bandung itu mereka punya banyak pantai, terus kemudian ada banyak objek-objek wisata yang lain. Di Sleman itu kan destinasi unggulannya kan di sekitar Merapi, atraksi wisata budaya Merapi. Yang kita kelola masuk kawasan Panjuran, Gadu Pandang, terus kemudian Kaliadem, Kempo, sama Belaga Rajo, sama 7 candi kecil. Sehingga retribusi kita itu boleh dibilang jauh kan dibandingkan dengan Kabupaten Gunung sama Gunung, karena retribusi kita itu masih di angka sekitar 4,5 miliar. Target kita di tahun 2023 di Bandung sudah ada 40-an, 35, itu juga sudah seperti itu. Tetapi kita tidak berkecil hati, karena kita melakukan pendampingan melalui community based tourism itu yang kemudian desa-desa wisata ini yang kemudian kita yakini, kita percaya dapat membiarkan perekonomian di sekitar. Karena community based tourism itu kan diinisiasi dari oleh dan untuk masyarakat, maka dampaknya langsung dinikmati oleh masyarakat itu. Bayangkan seperti ini.
Tepi Breksi itu kan objek wisatanya di wisata di Sami, di Bawah kemudian ada Penting Sami, ada Taman, ada Grogol. Sekarang yang melihat luar biasa Cibubur pasca gelaran event yang sampai 2012 itu berkembang besar. Sebenarnya juga luar biasa. Nah, dengan peningkatan kualitas desa wisata yang kita dampingi itu, kita harapkan bahwa desa wisata ini kan menjadi tumpuan bagi perekonomian masyarakat. Mereka tidak memberikan kontribusi pada masyarakat, mereka tidak memberikan kontribusi tetapi dengan majunya desa wisata itu, maka perekonomian masyarakat sekitar itu kan semakin meningkat, kesejahteraan semakin meningkat. Maka kemudian dengan demikian tugas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yang itu merupakan salah satu sampiran juga dari dinas pariwisata atau pariwisata itu adalah perubahan dan project, jadi untuk perluasan lapangan pekerjaan itu kan semakin meningkat. Seperti itu saat itu transfernya mungkin 1 tahun 2 sampai 3 miliar, dan bisa wisata Pansok, Grogol, Cibubur dan yang lain-lain itu perputaran sekitar. Nah, maka kemudian kita lebih berupaya bagaimana kemudian kita mendorong pada masyarakat yang saat ini melakukan usaha jasa pariwisata khususnya wisata, ya kita dorong bagaimana kemudian mereka bisa menampilkan keunikannya, kelokalannya, karena jualan desa wisata itu kan keunikannya, ini sering poinnya karena desa wisata jualannya sama ya sudah, mereka datang di sini dia dapat gratisan, tidak perlu datang ke desa itu. Mungkin keunikan itu dari sisi kuliner, atraksi budaya, atau kemudian aktivitas yang ada di situ. Apa sih aktivitas yang ada di situ? Sehingga orang datang dan datang lagi. Nah, itu yang pertama terkait dengan bagaimana strategi. Terus yang kedua, kita tanamkan sapa pesona. Jika edukasi terus pada pelaku-pelaku wisata ini bagaimana menerapkan sapa pesona. Karena sapa pesona yang terakhir itu kan kenangan. Nah, kita harap orang yang datang ke Sleman itu mempunyai kenangan yang baik, kenangan yang indah ketika bermain berwisata di Sleman. Sehingga dengan kenangan yang indah yang mereka dapatkan itu, maka kemudian ada pengunjung yang berbeda. Pariwisata itu kan bagaimana kita membuat pengunjung itu berkunjung ke repeat buyer. Itu yang pertama, pengunjung yang berkunjung. Terus yang kedua, kalau kenangan indah itu, maka kemudian mereka itu bisa menjadi media promosi bagi kita yang ngerti. Karena dari mulut ke mulut itu main di Sleman, di desa wisata ini itu menyenangkan, indah, masyarakatnya ramah, pelayanannya baik, produk UMKM-nya juga lumayan baik, bisa menjadi oleh-oleh khas ketika orang berwisata dari Sleman. Nah, dengan kenangan itulah maka kemudian mereka akan kemudian temannya, kemudian pengen di Sleman, terus kemudian keluarga yang terkait dengan keluarga dan teman-teman yang bisa lebih banyak. Nah, itu harapan kita ini seperti itu, aman. Bagaimana kemudian kita menciptakan pariwisata itu yang aman dan nyaman. Orang nggak mau datang ketika mereka tidak terjamin keselamatannya, tidak nyaman dengan pelayanan. Nah, salah satu sisi pariwisata di Sleman itu kan tidak berarti yang mana itu adalah daerah rawan bencana, baik itu erupsi Merapi, daerah dini, longsor dan lain-lain. Nah, maka bagaimana kemudian kita memberikan jaminan rasa aman wisatawan yang berkunjung ke daerah Merapi. Di Sleman, alhamdulillah BPBD sudah mengembangkan aplikasi Simantap. Jadi orang itu download melalui Android-nya dengan aplikasi Simantap itu dia tahu. Yang namanya di situ ada fitur taman happy, panduan aman dari Merapi. Jadi kita tuh tahu dari HP, kita tahu kita berada di titik berapa kilometer, itu adalah wilayah aman. Terus kemudian di situ juga ada objek-objek wisata maupun kuliner, hotel dan restoran yang ada di sini. Jadi dengan sinergi antara BPBD, UMKM, Perinda, itu maka kemudian pariwisata itu salah satu dari paket yang
boleh dari orang yang berjurisdiksi negara. Bahkan ini yang paling ekstrim, ini yang perlu kita ketahui, kita sampaikan. Erupsi Merapi itu ketika kemudian pemberitaannya masuk seperti itu kan beberapa bulan yang lalu sudah terus. Padahal itu erupsinya kan menuju ke barat daya yang kena itu Mandar. Tapi kan ketika ada erupsi Merapi, dampaknya yang luar biasa kan di situ. Pemberitaan yang masuk dari teman-teman itu kan kemudian bagi orang yang tidak tahu itu kan kemudian takut berkunjung di Merapi. Padahal tidak tahu mereka tahu. Dengan si mantap itu mereka kemudian dia akan aman dengan mematuhi instruksi dari petugas yang baik itu dari SAR, BPBD maupun petugas-petugas yang kita tempatkan di gerbang wisata lain, mereka akan aman. Bahkan erupsi Merapi itu yang sementara ini dikhawatirkan oleh orang-orang luar daerah sebenarnya bisa menjadi atraksi wisata yang mana? Menjadi atraksi wisata yang mana? Karena tidak semua daerah ini ada erupsi dulu seperti ini. Khas erupsi di Merapi. Sehingga kalau itu erupsi Merapi itu dengan si mantap dengan dia dari zona yang aman, maka itu menjadi erupsi menjadi atraksi wisata yang mana? Bahkan orang itu kemudian kalau anak sekolah itu kan hanya membaca buku erupsi Merapi itu tapi tidak tahu erupsi Merapi itu seperti apa yang lebih dikenal dengan erupsi. Nah, ketika ada erupsi Merapi sebenarnya wisatawan tidak perlu khawatir. Datang aja ke Sleman. Asal mereka mematuhi instruksi-instruksi gitu. Karena kalau erupsi Merapi dilihat di malam hari itu luar biasa. Karena kita melihat apa seperti kembangan api. Itulah cuma dilihat dari jauh. Nah, inilah upaya-upaya yang kita lakukan bersama-sama dengan SKPD yang lain dari BPBD, Dinas Koperasi UMKM, terus kemudian dengan Perindak, maka kemudian kita insya Allah bicara di Kabupaten Sleman itu yang menarik dan itu di samping atraksi yang Lavato itu ada sekitar 1.000 lebih jenis wisata yang ada di daerah Lavato itu sudah lebih kemudian di Lavato yang lebih dari sekitar 70-an. Nah itu potensi itu yang luar biasa. Kalau misalnya satu jeep itu aja 350 sampai kalau pada peak season mereka itu bisa 5 sampai 6 trip berapa potensinya. Belum lagi potensi jeep itu juga nanti ada supir dan ada driver. Jadi itulah potensi-potensi yang kita pelihara bagaimana ini menjadi atraksi wisata yang menarik di Kabupaten Sleman tanpa mengesampingkan keamanan. Itu jadi strategi-strategi yang kita lakukan. Di samping itu juga melalui pemasaran, kita melakukan travel dialog, travel talk keluar daerah. Jadi kita travel dialog itu kita mengajak teman-teman media, kita ajak pelaku usaha, baik itu kuliner, hotel, restoran, terus kemudian objek-objek wisata, destinasi-destinasi yang swasta kita jualan ke luar daerah, kita ke Lampung, kita ke Jambi, kita ke Makassar, kita ke Bekasi, kita ke Banyuwangi, kita ke Jakarta, kita jualan di sana. Kita undang stakeholder yang ada di luar daerah ini, misalnya kita undang 100 kepala sekolah SMS. Kita datang kita jualan barang di situ. Nah, alhamdulillah melalui berbagai masalah tempatnya Pak Agus itu, biasanya langsung ada transaksi pada saat itu. Oh, ini berarti kita mau datang ke Sleman dengan membawa rumah sebagai. Nah, inilah travel talk ini sudah menjadi kunci penting di dalam mempromosikan wisata di Kabupaten Sleman. Dan yang luar biasa lagi, tagline di Sleman itu wisata kita bukan Sleman malah Tuman. Jadi orang main di Sleman itu ingin datang dari mana. Itu jadi bagi awal mungkin mengenai diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Arias atas penjelasan ini. Ini prolognya begitu ya. Nanti kan kita akan diskusi bersama dalam lagi. Hal ini nanti disampaikan oleh Bapak Arias ini adalah bagian dari sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah,
kemudian juga dengan akademisi, kemudian juga tim bisnis dan komunitas di bidang pariwisata. Jadi pemerintah sudah memberikan peranan seperti ada kepala dinas, kemudian juga media massa memiliki peran juga di dalam menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan apa-apa yang ada di wilayah, misalnya di Sleman, Kota atau di seluruh DIY, sehingga masyarakat ini menjadi tahu. Seperti tadi sampaikan terakhir adalah track dialog yang juga penting, mungkin juga suatu saat dengan teman-teman media juga bisa ikut sehingga bisa menyampaikan hal apa saja atau di daerah mana saja, dan kunjungan dari anak-anak usia SD, SMP, SMA itu terbanyak dari daerah mana kan bisa dipetakan seperti itu. Nah, untuk menjaga sinergitas dan kolaborasi yang sudah berjalan ini, sinergitas dan kolaborasi pentahelix antara berbagai media, antara berbagai stakeholder ini, di samping saya ini kan ada Pak Rudianto. Beliau ini adalah bidang IT dari Forum Keistimewaan dan Kemerdekaan DIY, tapi beliau juga adalah pelaku dari pariwisata. Kebetulan beliau bertempat tinggal di seberang Kali Progo, persis seberang Kali Progo, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sleman. Jadi kalau Sleman hanya tinggal nyebrang saja dari Pulau Progo. Nah, beliau kita hadirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di program bagaimana pariwisata ini sebagai lokomotif ekonomi di waktu dan tempat yang segera waktu. Alhamdulillah, dan terima kasih pada kesempatan pagi ini saya bisa bersilaturahmi dengan kepala dinas Bapak Ibu untuk menceritakan berbagi pengalaman tentang apa yang sudah dilakukan oleh FKKI di Provinsi Jogja. Jadi FKKI ini sebenarnya sebuah forum yang memang tidak berbasis mencari laba, tidak berbasis politik juga, tapi memang kita sebuah forum yang sifatnya untuk membantu, salah satunya untuk membantu masyarakat untuk memberdayakan masyarakat di Provinsi Yogyakarta ini. Nah, salah satu kegiatan yang sudah kami lakukan adalah membangun agrowisata di kawasan Nandan Ponorogo. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Yogi, sebenarnya kami itu cuma mepet Progo dengan Sleman, jadi nyebrang sudah Sleman kami di Jibor. Nah, kami sudah mulai merintis agrowisata di bulan ini sejak tahun 2017. Kami menanam kelengkeng sebanyak 1.500 hektar di lahan tidur warga, jadi kurang lebih sekitar 1 hektar warga. Nah, waktu itu memang konsep awalnya adalah untuk wisata petik seperti yang di Malang, tapi ternyata seiring perjalanan kurang berjalan terus, bukan apa-apa karena kekurangan stok Pak. Jadi ternyata peminatnya itu sangat banyak. Nah, peminatnya sangat banyak. Misalnya rombongan dari Jakarta datang itu nggak sampai sehari langsung habis di satu lembar itu Pak. Nah itu akhirnya tidak bisa berjalan secara kontinu. Tapi untuk sekarang untuk berjalan dari 1.500 sudah berdua pertama kali panen tahun 2020. Nah, untuk mengantisipasi kelangkaan komoditas kelengkeng, karena kelengkeng ini jenisnya kristal, kami kemudian sekarang mengembangkan juga itu mulai menanam sampai sekarang 2.500 alpukat rifai dan alpukat tinggi. Nah, targetnya sampai tahun 2024 ini bisa tertanam sekitar 10.000 bibit alpukat sedikit. Sekali lagi ini semuanya sifatnya pemberdayaan masyarakat. Jadi kami hanya mendampingi masyarakat, kami mencarikan bibit. Jadi masyarakat yang penting memanfaatkan lahan itu. Kalau di Ponorogo itu sangat banyak lahan itu yang semuanya kadang-kadang cuma ditanam di sipong, kadang-kadang malah cuma semak bukan. Nah, itu yang kita manfaatkan. Nah, tadi juga sudah kasar-kasar dengan pinggir gitu. Kita mencoba kalau ke pinggir nanti mulai tahun depan Pak, kalau jadi kita memanfaatkan lahan itu. Dan ini masyarakatnya juga bisa bekerjasama. Nah, kegiatan ini nanti tidak hanya dilakukan oleh bapak-bapak, tetapi juga akan dilakukan oleh ibu. Kita sudah menggandeng dari UGM di teknologi pertanian UGM Profesor Sekaligus sebagai pendamping kami bahwa nanti hasil olahan
alpukat tidak hanya dijual utuh, tapi juga akan bisa diproduksi makanan kayak tepung, alpukat, kemudian bisa juga mulai dari kosmetik dan untuk masker gitu ya. Nah itu nanti akan menggandeng itu yang kita rencanakan ke depan. Selain alpukat kan kami juga akan menanam sekitar 3.000 nanas. Harapannya nanti bisa selain nanas dan seterusnya, kemudian juga akan menanam sekitar 4.000 durian samping. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan memang masih kita rintis untuk yang alpukat, nanas dan durian, sehingga insya Allah 3-4 tahun ke depan kita bisa memproduksi per bulan rata-rata bisa sekitar 10 ton alpukat. Ini yang akan kita kita kembangkan ke kabupaten yang lain saja, memang ada yang belum kita dampingi. Karena sekali lagi bibitnya gratis. Jadi kita bekerjasama dengan Yayasan Santiago dan Masjid dia berprogram sendiri mendapat bantuan bibit itu senilai 2,5 miliar. Nanti akan kita katakan. Namun nanti misalnya di Sleman mungkin ibu-ibu ya, nanti ibu ada pemberdayaan masyarakat di Sleman. Nah mungkin nanti bisa kita berbagi untuk kalau mau melihat di lokasi Nagila juga bisa. Kita dampingi. Secara akademisi sekali lagi kita juga di ada. Jadi dari bibit dari yayasan itu sifatnya nanti genomik, maksudnya bibit asli itu disebut genomik dari labnya bibit ya itu nanti menghasilkan kualitas keren lagi. Jadi misalnya sama-sama alpukat mini, tapi nanti kualitasnya lebih ya alpukat mini. Kalau kita lihat di Shopee itu alpukat mini kan harganya sudah 35.000 rupiah. Nah, kalau makanya kami kalau jual produk itu untuk sekitarnya ekonomi kami menyebutnya ini jadi bensinnya petani. Karena kalau kita hitung satu pohon alpukat itu rata-rata minimal per bulan bisa 300.000. Jadi kalau petani itu mau nanam 10 aja, kalau dia minimal bisa 3 juta untuk masa tuanya petani. Saya punya satu pohon alpukat yang saya tanam pasca gempa itu saya tanam. Sekarang udah panen itu satu pohon itu bisa keluar 4 juta. Satu pohon. Itu pun yang dikasihkan tetangga. Jadi memang potensi luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Nah kami memang memilih 2 jenis saja Bapak. Jenis atau sangat banyak. Kami hanya memilih tinggi dan rifail. Nah kenapa memilih jenis itu? Karena sekali lagi kalau di level nasional kan alpukatnya juara 1-2 untuk kualitasnya. Kami memang tidak memilih jenis yang lain karena yang tinggi dan rifail. Ya, kami tanam. Nah, kemudian kemarin kami juga didatangi oleh kakaknya Pak Sandiaga Pak Bidlaur namanya. Nah, beliau memang diutus oleh Pak Sandiaga untuk melihat potensi yang kami ada. Beliau juga sanggup untuk nanti membantu marketingnya. Kami sampaikan Pak kami punya komoditas sekitar 10 ton 1 bulan. Dia bisa nanti kita bantu pemasaran. Jadi kami meyakinkan kepada petani juga bahwa tidak usah khawatir bagaimana kalau nanti stoknya kita tidak usah khawatir karena dari rencana kami juga bahwa buah itu mesti ada yang di ABC. Kalau yang A kita ekspor, kita ekspor. Nah yang B kita untuk olahan, ada yang dari masker, mungkin ada yang olahan pangan dan sebagainya. Nah harapannya ke depan sebenarnya kami ingin mewujudkan bahwa Jogja ini jangan hanya terkenal dengan salahnya dan sebagainya. Nanti kan mungkin ada Jogja juga terkenal dengan alpukatnya, terkenal dengan leggingnya, terkenal dengan nanasnya. Harapan kami seperti tadi dari kami seperti itu Bapak. Ini yang kami pagi bisa sharing. Monggo nanti seandainya memang dari KKI dibutuhkan untuk melakukan pendampingan, kami siap untuk bersedia. Mungkin saya selamat pagi teman. 2 orang wanita tangguh ini setahu apa mungkin ibu bisa berceritakan dengan problem yang juga sudah ada. Silakan ya. Dan kita akan melakukan yang bisa bersama kawan-kawan dari KBPS. Di sini kita adalah dari komunitas perempuan Muslim. Kita di sini dari beberapa kumpulan sekaligus se-Sleman yang telah didukung oleh Ibu Bupati Sleman.
dari sampai sekarang sudah 3 tahun kita berjalan. Di sini kita dalam KTTS adalah bergerak dalam bidang pemanfaatan makanan dan juga memanfaatkan olahan-olahan dari segala bentuk-bentuk yang ada di pemanfaatan makanan. Seperti halnya di sini adalah olahan dari bibit pisang, dari ikan, dari ketela, dan masih banyak lagi. Kita di sini, terutama saya, adalah basicnya dari pertanian bapak. Jadi saya di sini alhamdulillah saya bersama teman-teman untuk bisa bersama-sama berkarya dan selalu berinovasi untuk menciptakan hasil-hasil karya UMKM dengan apa yang ada. Seperti kemarin pernah setelah pandemi kita berusaha meningkatkan perekonomian dengan kita berkegiatan di tempat-tempat pariwisata, menggandeng instruktur-instrukturnya, kita mengadakan istilahnya kunjungan-kunjungan dengan bekerja sama dengan ibu-ibu pelaku UMKM. Karena kita pada dasarnya adalah UMKM adalah salah satu unsur untuk meningkatkan perekonomian, terutama di dalam rumah tangga. Di samping itu, UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan, terutama juga untuk keluarga maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka dari itu kita selalu untuk arahan terpilihnya supaya UMKM ini selalu bisa berdampingan dengan dinas-dinas pariwisata. Karena kan pariwisata adalah sebagai lokomotif ekonomi. Jadi di sini salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian adalah UMKM masyarakat Sleman selalu untuk bisa produk-produk itu berada di tempat-tempat pariwisata. Dan untuk mendapatkan kita UMKM yang menarik bagi pariwisata, kita memang harus selalu didampingi baik dalam olahan produk baru, dalam packaging maupun dalam promosi. Jadi kita selalu bisa melihat bersama-sama baik itu meningkatkan PAD maupun perekonomian masyarakat Sleman pada umumnya. Di sini kita ada beberapa dari olahan ikan karena memang ikan adalah digerakkan untuk terutama mengatasi stunting stunting di Sleman semakin menurun karena stuntingnya terlalu tinggi. Jadi protein baik itu dari ikan maupun dari ayam kita ada dari olahan ikan itu ada basreng, ada nugget, dan ada kerupuk tulang ikan. Ini yang diproduksi oleh Mbak Dani dari KBP Putri Manggar. Dan kita juga dari ibu-ibu KPTS karena saya ajak di waktu harga cabai sangat murah dan keluhan-keluhan dari para petani maupun ibu-ibu KWT itu saya ajak untuk pelatihan membuat keripik cabai. Jadi saya bawa ke Bandung untuk mereka latihan keripik cabai. Jadi di situ tujuannya untuk apa? Jika nanti itu cabai murah, tetap harga bisa terangkat. Dan di tempat pariwisata pun itu bisa untuk sebagai stand. Untuk sampai sekarang kelihatannya masih belum banyak untuk stand keripik cabai. Jadi di samping untuk UMKM juga untuk meningkatkan ekonomi para petani di saat nanti harga cabai murah, tapi tetap petani tetap bisa ada untungnya. Jadi nanti kita mohon selalu untuk bisa berdampingan dengan dinas pariwisata tanpa ada pilah dan pilih coba. Karena sampai sekarang masih ada sekat
dalam hal pendampingan maupun dalam hal menggandeng masyarakat pelaku UMKM. Karena di sini saya harap karena peningkatan ekonomi kan dari masyarakat kecil, Pak. Sedangkan masyarakat kecil punya UMKM, tapi yang kadang dipandang sebelah mata. Jadi untuk peningkatan perekonomian saya harap secara merata. Jadi di sini kadang menggandengnya itu di Sleman masih ada pilah dan pilih. Jadi masih ada masyarakat yang tertinggal yang perlu pendampingan, tapi karena sesuatu hal keterkaitan semacam mungkin ada hal-hal tertentu, jadi itu ditinggalkan. Akhirnya yang terpuruk semakin terpuruk, yang meningkat semakin meningkat. Jadi harapan kami, karena kami memang dari UMKM dan petani ini dari masyarakat kecil, Bapak. Karena UMKM kan memang semuanya dibayarkan dari masyarakat kecil untuk perekonomian biar bisa semakin naik. Tapi kalau dalam hal ini kok masih ada pilah dan pilih, sehingga yang punya produk bagus tidak akan kelihatan. Sedangkan untuk menarik turisme adalah produk-produk yang langka dan yang sekiranya itu belum ada tapi produknya bagus, rasanya menarik dan belum dikenal oleh para turis. Karena seperti sekarang untuk turisme itu seperti wisata Bapak dari Ketua FKKI itu yang disuka memang wisata-wisata baru seperti agro ataupun seperti kawasan-kawasan yang di daerah lereng Merapi itu kan ada seperti kayak hutan atau apa. Terus nanti di situ kita kembangkan untuk UMKM dan masyarakat di situ untuk wisata seperti villa atau apa. Itu sekarang turis banyak yang meminati hal seperti itu. Di situ kita akan bisa menggandeng UMKM, pelaku UMKM yang ada di pelosok-pelosok. Jadi dalam hal ini saya dari kelompok komunitas perempuan tangguh mohon pendampingan, mohon selalu digandeng, jangan ada pilah dan pilih. Karena untuk peningkatan perekonomian itu harus dari semua kalangan dan dari masyarakat kecil, biar semua semakin merata. Untuk yang lainnya biar kita bersama Bu Diana dari pelaku PPSA dan nanti sama Mbak Deni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami selaku UMKM dan KMPS Sleman. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata. Kami selaku UMKM dalam olahan pisang ini sekali dibimbing dan ingin digandeng dari Dinas Pariwisata karena memang dari kami kalangan baik khususnya kami UMKM dari kalangan merintis Kalongan gitu ya. bukan kalangan merintis untuk pelaku wisata pisang dan ini sudah kami bekerjasama dengan UPI dan di situ saya selaku ketua KBT di situ dan sudah hampir 9 tahun saya memproduksi olahan pisang dan kebetulan potensi yang ada di kawasan ini pisang Wadadi memang benar-benar ditata untuk tanaman pisang yang dimulai hari ini mulai tahun ini sudah mulai penataan dan semoga dengan apa yang ada di kawasan dengan penataan seperti itu nanti akan menjadi wisata yang benar-benar bisa bergandengan dengan UMKM yang ada di situ.
Dan di sana juga ada perikanan lele, juga ada minggu rukun untuk kambing itu. Kemudian kami saling bersinergi dan akan membentuk kampung wisata besar itu. Terus bagi UMKM sendiri Bapak, KWD ini memang sebagai pionir di sana. Kelompok wanita, tapi kami memang ingin berkiprah, ingin menggandeng dari organisasi yang ada di sana. Jadi nanti kita saling bersinergi untuk membangun atau mewujudkan kampung wisata yang sedang kami rintis. Mungkin suatu saat Bapak monggo tidak aktif. Ya, nah ini saya wakil dari KPPS. Itu kami mempunyai banyak teman KPPS yang berkiprah untuk olahan-olahan. Jadi di tiap Kapanewon itu kita mempunyai ciri khas tertentu. Di mana bisa di Kapanewon A itu menghasilkan misalnya ada umbi-umbian, di situ mereka kemudian membuat olahan dari itu. Jadi mempunyai ciri khas yang beda-beda nih Pak. Jadi tidak bisa disamakan di KPPS atau UMKM di Kapanewon. Misalnya di Nagrek, kemudian di Saligan, di Maluku, di Depok itu mungkin beda-beda. Dan itu kita saling melengkapi dalam satu wadah di UMKM 3 BTS. Kemudian kemarin kami juga sudah melaksanakan dan bekerjasama dengan KIS itu ada sosialisasi senam. Dari situ saya melihat dari 17 kapal lewat ini ada destinasi masing-masing Pak. Di Depok itu ada yang namanya Green Kayen, itu juga suatu destinasi yang bagus ya Pak. Mungkin itu nanti bisa ditingkatkan lebih bagus dan bisa mengangkat UMKM yang iya. Kemudian di sini Pak kemarin Nagrek itu ada waktu leden yang saya lihat kok 17 Kapanewon ini kok bagus-bagus sekali ya destinasi daerah. Dan di situ juga ada tempat untuk UMKM berjualan Pak, uniknya di situ. Nah ini monggo dari Dinas Pariwisata mungkin lebih dekat dengan kami sehingga kami untuk pemasaran lebih luas dan lebih bisa laku terjual. Saya lihat dari teman-teman itu olahan-olahannya sudah bagus Pak, karena sudah dari Dinas Koperasi kita mendapatkan pelatihan, kemudian pemasaran secara digital itu benar-benar dirasakan UMKM itu sekarang dengan digandeng dari pariwisata ini juga sudah apa ya Pak ya dan peningkatannya signifikan dan kita juga bisa membuka lapangan kerja di situ ya. Saya ucapkan terima kasih sekali Bapak dan kami mohon untuk lebih ditingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata, kemudian Bapak Ketua FKKI, kemudian ada Ibu Ketua KPTS di Susilo Tapi dan rekan-rekan semuanya. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Ketua sama Ibu Diana, bahwasanya peran penting dari UMKM dalam pengembangan pariwisata bisa berdampingan nih Pak. Mungkin sudah disampaikan secara detail sama Bu Diana dan Bu Susi. Mungkin di sini saya cuma menyampaikan hambatan atau kendala dari UMKM. Kan tadi keunggulan-keunggulannya nih, nah ternyata itu di UMKM sendiri itu ada kendalanya Pak. Kalau kita mau masuk di destinasi wisata, di situ ada kurasi. Nah, dari kurasi itu teman-teman ini biasa mempunyai kendala kemasan yang kurang bagus, kemudian legalitas yang belum lengkap, serta mungkin persaingan harga. Nah, dari teman-teman itu kendalanya itu ketika tidak
mempunyai kemasan yang baru seperti itu karena memang permodalannya tidak cukup. Jadi kemasan yang seperti warna oranye dan hitam itu, itu satu kalau bijiannya itu hampir 5.000 Pak untuk ukuran segitu. Nah, sedangkan permodalan mereka kan sangat minim. Kemudian kalau bersaing mereka yang menggunakan sebelahnya hanya kemasan plastik biasa, otomatis dari wisatawan itu pasti akan melirik yang full color. Ya, seperti itu. Jadi HPP-nya itu sudah beda sekali deh cara menggunakan kerjanya seperti itu. Jadi ketika teman-teman yang memang permodalannya sangat minim, mereka ya stuck di situ aja Pak, karena memang keberanian untuk maaf ini kayak memang ada penawaran kayak pinjaman modal dan pembayaran ringan, tapi mereka masih punya ketakutan gimana sih cara membalikannya gitu seperti itu. Jadi memang kendalanya di UMKM yang mikro menengah kecil itu kendalanya di modal Pak. Kalau legalitas alhamdulillah mendapat pendampingan dari dinas koperasi, memang setiap tahunnya itu gratis. Jadi kalau kita mau mendapatkan NIB, PRT, halal, bahkan merek itu ada setiap tahunnya yang difasilitasi dari dinas koperasi dan industri rendah itu secara gratis. Cuma untuk kemasan itu memang tidak semua UMKM bisa mendapatkan fasilitas yang gratis. Jadi mungkin kita boleh meminta kebijakan dari dinas pariwisata atau mungkin stand-stand itu boleh yang kemasan seperti itu untuk dimasukkan seperti itu. Jadi sebetulnya produknya enak Pak, cuma mungkin cara kemasannya packagingnya yang menarik. Tapi kendalanya cuma permodalan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Nah ini kalau juga sedikit pariwisata di Indonesia pada saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran bentuk pariwisata. Nah, mungkin di Sleman seperti apa pergeseran yang tadi orang sudah dalam arti banyak kegiatan baik itu candi, kemudian wisata alam, kemudian sport turisme di Sleman, lalu tadi sampaikan juga untuk menjaga lingkungan. Mungkin ada strategi dulu dalam rangka pergeseran kunjungan wisata ini seperti apa, lalu ada hal yang ingin disampaikan atau dilakukan oleh Sleman dan baru disikapi hal seperti ini seperti apa Pak? Terima kasih. Tapi sebelum saya jawab terkait dengan yang terjadi, mungkin saya tanggapi dulu dari KKI dan dari KKIS. Jadi luar biasa ya, KKI sudah menginisiasi di Ponorogo. Harapan saya pada waktu itu saya jadi panel di Perantaran itu bagaimana mengangkat pengunjung wisata yang diprediksi yang luar biasa banyak itu yang di bawah itu kan tidak punya destinasi. Nah, bagaimana mereka itu kemudian jadi daya penyangga. Jadi orang main ke Brexit itu tapi sampai pulangnya mampir ke Kedua. Nah sudah saya mulai pada waktu itu di Sidoarjo sampai dengan di DLA pada waktu itu bagaimana kalian bisa menampukan di pekarangan yang mungkin hanya kecil itu, tapi kalau kemudian pekarangan yang kecil itu kita tanami orang satu, sehingga nanti bisa menjadi sentra dua. Oh kalau saya mau cari apokat berarti saya di sana. Kita lihat apa tekstur tanahnya ya, oh ini cocoknya apokat berarti di sana apokat itu dia. Sehingga nanti orang itu punya punya ketika aku mau cari apokat berarti bisa di sana. Oh saya mau cari dia di sana, berarti di sana. Nah, harapannya itu seperti itu pada waktu saya jadi panel di Perantaran juga saya mulai. Luar biasa ini bisa menjadi nanti menjadi apa? Salah satu final konsultasi itu KPPS untuk bagaimana menggunakan agrowisata. Jalan dengan itu di wilayah barat itu kan lumbung pangan kita. Nah, kami juga tidak berharap bahwa mereka itu hanya tani, ya, tapi kan mereka juga ingin berusaha pariwisata itu, kan itu. Nah, kemudian bagaimana mengkombin wilayah lumbung pangan sebagai lumbung pangan itu dengan pariwisata. Satu-satunya adalah agrowisata. Sehingga bagaimana nanti di Indonesia itu juga nanti dapat digunakan sentra dua apokat, ranking. Karena wisata petik dua itu juga kalau kemudian seperti di mana bayangkan. Di Georgia kan ada yang gitu seperti Simbulata itu. Tapi itu hanya milik sendiri. Orang pakai jeruk, ciri-ciri segini.
Kalau di pasar itu paling sekilo 5.000. Tapi orang datang ke situ pakai beras itu dari 5.000. Itu saya pernah kesana itu. Kebetulan temannya istri saya. Nah, karena nilai kreatifnya itu yang kemudian mereka beli. Monggo nanti itu KPTS bisa berkoordinasi, bisa dengan pertanian Sleman, juga bisa dengan KKI selalu untuk mendampingi, dengan dinas pariwisata juga bisa. Bagaimana kemudian nanti KPTS itu bisa mengembangkan sentra-sentra juga di Kabupaten Sleman. Luar biasa bisa benar orang satu apokan di Laris itu dari sisi juga. Itu aja saya jual di kios suruh orang dulu, terus kemudian strategi hanya 10-20 dan 1-2 itu sekitar 7 juta. Nah, itu jadi monggo nanti KKI luar biasa di organisasi untuk mengembangkan, terutama nanti di Sleman Barat ya sebenarnya itu kemudian bagaimana mengembangkan agro wisata di Sleman Barat. Nah, terus kemudian dari KPTS, dari Ibu, UMKM, ini juga luar biasa. Terima kasih kontribusi apresiasi bagaimana kemudian melakukan pendampingan kebutuhan masyarakat terkait dengan produk lokal. Produk lokal ini kan yang dicari. Kalau orang Jakarta datang ke sini disuguhi burger dan yang lain terus seperti itu. Tetapi bagaimana kemudian ubi tawas, terus kemudian gadu bisa diolah menjadi olahan makanan yang bahan bakunya ada di sekitar kita, cara produksinya kita juga sudah bisa. Tinggal kemasannya memang ini harganya mungkin naik 5.000 biaya produksinya, tetapi orang datang memilih ini. Tetapi yang kemudian agak susah bagi masyarakat itu terus harus ini. Karena orang itu datang terus kan yang lihat kemasannya, coba dipajang di sini, di rak tersendiri bersama dengan di sini ada rak tersendiri saja. Orang pasti akan datang pertama kali yang di sini. Yang ini karena belum tentu kan, dengan saya belum tentu yang ada di dalamnya ini kesehatannya, terus kemudian rasanya, aromanya itu belum tentu kan. Cuma karena masalahnya jadi orang itu lebih tertarik. Nah, bagaimana kemudian isinya ya api, kemasannya ya api. Tapi yang terkendala permodalan di Sleman ada yang namanya penguatan modal di koperasi ada. Jadi nanti bisa mengakses, nanti yang mau mengakses di penguatan modal terkait dengan itu kesulitan modal bisa didatang ke dinas koperasi. Kalau misalnya konsultasi bisnisnya bisa di-upload. Tapi kalau yang permodalan nanti bisa datang di koperasi. Datang ke koperasi itu saya kesulitannya ini bagaimana yang saya rasa dinas koperasi dengan senangnya kan. Karena mereka itu justru ketika dia didatangi atau dia diundang untuk lalu ke kelompok-kelompok masyarakat, mereka akan senang. Teman-teman dinas koperasi sudah seperti itu. Komitmen kita untuk bagaimana UMKM naik kelas seperti yang dilakukan oleh Bu Bupati itu, yaitu harus kerjasama kita kan sinergi kita tidak bisa masyarakat sendiri tidak bisa, pemerintah sendiri tidak bisa. Maka kemudian pemerintah punya komitmen yang tinggi seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati, terus kemudian masyarakat juga mau berdaya, nah kalau insya Allah nanti UMKM itu akan naik kelasan gitu ya, UMKM naik kelas itu. Kita juga kembali ke dalamnya, cara mau kembalikannya dulu. Nah, takutnya nanti kalau begitu kita sudah produk, akhirnya produk itu ya seperti karakter packaging atau apa, terus yang kedua faktor sejarah ini dipromosikan yang ini enggak, akhirnya yang ini kendalanya di situ. Bisa tanya. Jadi kalau permodalan ini kan mungkin akan tambah modal, bisa menghasilkan modal. Kalau penguatan modal itu kan 6 bulan itu free dari langsung kan itu. Baru 6 bulan kemudian dia langsung bunganya. Jadi bukan bunga tapi apa ya? Kontribusinya itu hanya 0,berapa% itu jadi sangat murah lah. Itu koperasi saat ini juga kemudian koperasi itu baru menggunakan geber, jadi gerakan berantas orang yang berbasis koperasi ya. Nah sekarang kan banyak itu kayak pengamanan itu udah datang di kamar-kamar itu bahkan yang saya lakukan harus sosialisasi seperti itu. Kalau menurut saya itu kayak menjerat pelaku UMKM yang pinjam.
Jadi bisa pinjam 1 juta, nanti dikasihnya itu 850. Jadi untuk mendapatkan tabungan yang 150 itu mereka harus pinjam lagi tahun berikutnya. Kan kasihan Pak. Ya. Nah itu kan yang dilakukan oleh mereka itu kan seolah-olah belum kan gitu. Tapi kemudian kalau panjenengan semua itu tidak ingin terjerat oleh iming-iming mereka, ya larinya kan kemana? Koperasi, dinas koperasi sing orang menjerat kemana? Dan ini juga koperasi kemarin kayaknya tapi ini baru di pasar-pasar kerjasama dengan Bank Sleman. Saya rasa itu akan lebih menolong pelaku UMKM. Jadi jangan sampai kemudian karena keterbatasan modal, sebenarnya itu modal tinggi ulang. Iya itu kan karena kemudahan seperti itu kemudian mereka sudah selalu menawarkan kemudahan. Padahal di belakangnya PKM gitu. Nah ini juga salah satu bagian yang saya tugas kita bersama untuk selalu mendampingi edukasi Anda. Kalau kalian butuh permodalan, ya harus dipikirkan dulu lewat mana kan gitu. Jadi di komunikasi jangan sampai mereka karena terpaksakan mereka untuk permodalan, akhirnya dia melakukan sebuah situ. Kemudiannya cuma menyerahkan Nah itu kan, jadi nanti bukan sang itu bisa jadi pro-pro jangan sampai kan itu. Nah itu kita baru bagaimana kita Pemda Sleman itu kemudian jangan sampai pengusaha UMKM itu seperti disampaikan oleh Ibu Lari itu terjerat permodalan yang kemudian justru mereka akan takut, bahkan kemudian tidak bisa pakai lagi karena bahkan kemudian rumahnya atau tanahnya bisa hilang. Nah, karena ini, jadi ini menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana kemudian kita mengedukasi warga. Kalau terkait dengan kesulitan permodalan, larinya tolong dihubungkan ini di dinas koperasi biar diharapkan atau misalnya ke bank atau apa itu kan itu tapi kalau di sana kan ada yang namanya dalam kemarin itu saya rasa itu sangat menolong bagi pelaku UMKM. Terkait dengan kurasi yang saya dulu, jadi kalau misalnya kemudian event pameran itu memang kan kelasnya macam-macam nih pameran itu ya pameran yang tinggi ya, maka kemudian yang bisa masuk di situ ya kurasi ya. Karena jangan sampai nanti kemudian yang masuk itu meskipun dengan sewu barangnya enak tetapi mungkin PIRPT belum. Tapi ingatnya halal belum, sehingga jangan sampai nanti kemudian malah kebiayaan ya itu bahwa kamu barang kan yang pada waktu pameran kok seperti ini kan gitu, nanti biasanya juga keluar saya. Nah maka kemudian kurasi juga menjadi salah satu hal yang mutlak menurut saya untuk UMKM. Di samping kita juga memberikan porsi yang tinggi. Jadi seperti menurut saya kemarin dan wanita ada pasar kota itu ya. Anggota ibu dan wanita sendiri misalnya kemana kok ditampilkan di situ ya laris gitu. Terus kemudian event kita yang misalnya ada semacam lokal ya UMKM sekitar yang di situ nggak usah dikurasi buat berjualan terus mobil gitu. Cuma memang untuk pameran-pameran tertentu memang kurasi menjadi salah satu hal untuk menjaga kualitas dari pameran itu. Nah, kami juga nanti berupaya bagaimana kemudian nanti kita ganti itu dari perusahaan-perusahaan itu mau menampilkan di konsep-konsep mereka terkait produk-produk UMKM di Sleman. Tapi ya itu masalahnya seperti ini kan yang dilakukan. Bahkan kami juga berharap nanti hotel-hotel itu berikan ini jamu produksi di Sleman atau orang salad atau salad sarisa itu bisa sebagai pabrik atau kemudian nanti di kamarnya itu disediakan salad atau apa ya? Dia salad. Nah ini kita baru menuju ke sana tapi pelan-pelan kita pasti bahwa kita dinas pariwisata tidak akan pernah bisa bergerak kalau itu hanya kunjungan wisata. Maka kemudian produk-produk UMKM seperti ini harus kita tampilkan. Ada diversifikasi, ada tadi keripik lombok, terus kemudian ada yang punya salak sekarang kalau misalnya jatuh harganya dan petani di olah jadi buat olahan gitu. Pada waktu murah ditaruh dibuat olahan gitu. Sampai juga seperti itu. Jadi modelnya seperti itu. Jangan dijual murah di bawah. Malah itu jual apel ya yang ada sih yang dibawa dalam apel mobil, tapi kan lebih banyak apel itu sekarang di dalam pemasaran gitu. Nah, kemarin itu Pak waktu untuk dinas wisata kita juga
ajak untuk kan rencana tanam pisang. Pisang di setiap sekolah. Dan kita juga pernah bersama dinas pariwisata dan keuangan Sleman ke Jawa Barat untuk latihan itu. Kita sudah dibimbing, nanti rencananya ada yang bikin kue, ada yang bikin ini, akhirnya nggak jadi. Padahal itu kemarin harapan para KWT untuk mengurangi pengangguran. Baik, jadi nanti kan ini kan kita pelan-pelan diskusi kan. Tidak mungkin kalau ini jauh orang dari itu kan pokoknya itu memang rantai kan, tapi kita sedikit-sedikit, tapi kemudian kita ada fokus dari tidak ini. Kita juga kemarin sama Bulut bagaimana kemudian pada cara sebagai identitas kita akhirnya di wilayah Merapi itu bagaimana kemudian juga harus kita upayakan untuk komunikasi dengan hidup, prestasi petani, pariwisata, komunitas pertanian itu jadi bagaimana kemudian kita identitas kedua itu dapat kita dukung. Jadi saya rasa Dinas Pariwisata selalu berkomitmen di eventnya pariwisata. Kan saya hadir di Beliau pada waktu Islam itu kan sudah luar biasa kan, itu sudah KPT kan sudah sama kita. Jadi nanti kita punya satu komunitas lagi yang juga bisa menarik destinasi wisata di Sleman. Kebanyakan kan sekarang setiap ada tamu mesti kadang kita jadwal senam dulu. Jadi kita di sini punya Sleman juga punya komunitas tersebut. Komunitas masuk contoh-contoh misalnya nggak coba. Maya, Epi. Orangnya nggak turi gitu. Saya lupa, tapi dia pada waktu yang bebas yang diberikan yang generasi itu luar biasa. Jadi kita lakukan olahraga dengan pariwisata. Jadi sport tourism ya, tangga ini kan jadi Sleman itu di dalam rangka peningkatan kunjungan wisata kan tidak terlepas juga dari event yang kita selenggarakan, salah satunya adalah sport tourism. Sport tourism itu kemarin ada Sleman yang program diikuti 1.260 peserta dari 23 negara termasuk Indonesia. Terus kemudian ada puluhan orang yang ada di Merapi yang itu diinisiasi oleh Angkatan Umum. Terus kemudian ada Merapi yang itu di Persada. Kagama Trailrun juga ada di Bulu Perkemahan dan Nah, itu salah satu prosedur Nah, Marangan ini maraton ini kan sport tourism seperti itulah yang kemudian banyak mendatangkan kunjungan dari luar dan dampaknya juga luar biasa. Orang lari jam 5 pagi itu tidak mungkin dia datang dari rumah jam malamnya gitu. Mesti dia datang sehari atau dari sebelumnya nginep kan gitu. Nah, maka setelah dia latih, mesti dia akan mengajak keluarganya main kemana. Itu salah satu upaya juga kita meningkatkan kunjungan wisata kita di Kabupaten Sleman. Sehingga nanti harapannya dengan adanya event Ngayub Jazz. Ngayub Jazz itu kemarin dari data Kemental itu tidak kurang dari 24.000 orang yang datang menyaksikan event Ngayub Jazz itu dengan perputaran uang di satu hari itu, di satu malam itu sekitar 1,2 miliar satu hari. Kulinernya aja sampai 500 juta. Jadi perputaran uang, jadi omset kulinernya sekitar 500 juta, parkirnya itu sekitar 30-an juta, belum yang lain hotel penginapan, terus kemudian pengambilnya juga kan gitu. Jadi ini adalah ekosistem pariwisata yang kita kembangkan di Sleman itu tidak bisa tidak harus bergandengan karena sinergi peta itu penting. Media massa menjadi unsur utama di dalam pariwisata. Dan mungkin kita tanpa media massa pariwisata tapi karena media massa yang mempromosikan juga tidak akan bisa laku. Akademisi seperti dari tadi, kemudian pelaku usaha swasta dari pemerintah, organisasi, terus kemudian ada perbankan kan itu. Jadi usaha pariwisata butuh modal juga. Maka kita seperti kita ini yang harus kita kuatkan. Jadi pariwisata tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik kalau sinergi PKD kita ini tidak berjalan. Maka kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu kemudian merilis kegiatan kami, kemudian juga secara mandiri mungkin juga
on the spot mengangkat desa wisata mana, tematik seperti itu. Kami ucapkan terima kasih. Semoga saja dengan kerjasama yang bersinergi tadi ini pariwisata Muslimah benar-benar bisa mewujudkan sebagai lokomotif perekonomian, terutama di dalam kemajuan UMKM. Jadi saya harap nanti UMKM naik kelas, tetapi yaitu apa ya? Kadang kita itu kan endurance daya tahan. Nah, kalau kemudian di sekarang juga, itu loh Pak, kendalanya di sini. nah itu kan butuh motivasi. Karena kalau saya jatuh, terus kemudian bangun lagi, tapi kalau jatuh nggak mau bangun lagi ya sudah kan itu selesai. Bahkan orang yang berhasil itu belum tentu loh dia sekali, dia 2-3 kali bahkan 5 kali baru jatuh bangun. Justru itu yang menentang kita untuk kemudian yang penting itu kan dievaluasi. Mampu ya, mampu ya, padahal di rumah sakit itu mesti tak banding ini juga atau dicari sisi kekurangannya di mana, konsultasi dengan ibu. Nah ini butuh kerjasama kita. Nanti tolong juga BPI dan teman-teman nanti bisa memotivasi warganya, berhimpun dalam satu kelompok itu sehingga nanti mulai berusaha secara Uber. Itu salah satu. Kalau untuk ini Pak, untuk tanaman seperti bengkel, jeruk, avokat, saya kan sewa lahan di Cangkringan sama di Harjo. Kebetulan kemarin sewanya kerjasama bersama Bapak Sipurnomo dan Mas Audi. Tapi untuk perawatannya sampai sekarang masih terkendala, padahal sudah produktif. Untuk lengkeng kemarin pernah di booster 2 kali. Di waktu panen sudah banyak, tidak terpanen karena untuk pemasarannya. Padahal produksinya cukup banyak. Pemasarannya masih. Ya, maksudnya kita belum tahu karena kalau kami itu dulu gini. Pertama kali menanam kan sudah khawatir kalau banyak semuanya. Pertama kali tahu. Ternyata sekarang kami justru kurang sekali. Nah ini padahal sudah produktif. Tiga jenisnya kalau ada ini besar sama harusnya besar itu gampang. Kayak ungu atau apa gitu Pak. Jadi nanti konsepnya wisata memang bu. Kalau wisata Cangkringan itu ya di Buling Pak. Buling yang kemarin tanah habis ini kemarin saya dikasih dengan Pak Sri Purnomo itu sekitar 100 avokat sama 200 berapa lengkeng. Itu sudah waktunya harusnya dibuahkan. Jadi kami itu sekarang buat masih di Polres dan di Kopi kan? Ya, nah itu kan tinggal bagaimana. Nah ini kan sudah ada pionirnya ya. Jadi sejarah yang ada itu ada sejarah ini. Jadi mungkin beliau pada saat ini tapi kemudian kalau berarti bisa diarahkan. Nah, ada jeruk, bukan, kayak jeruk Bali. Tapi siapa itu waktu itu Pak Sri yang ngasih. Cuman sekarang saya bisanya cuma merawat dalam hal pertumbuhan, karena untuk pertumbuhan seperti lengkeng dan avokat saya masih belum. Jadi kalau saya nambahkan sedikit, memang seharusnya kalau begitu itu kita jadi memilih yang memang berlimpah. Contohnya kalau saya selalu menekankan kami harus saya memberikan kasih. Mereka menanam selama merawat kegiatannya juga butuh tenaga biaya. Kalau hasilnya kurang bagus kasihan. Makanya saya selalu memberikan itu yang paling kurang. Nah sampai saat ini memang paling baik kalau pengen ini besar. Kalau avokat hanya tinggi dan baik. Di luar itu saya memang nggak mau. Karena kasih petani. Jadi kalau petani, kalau kami bisa itu akan membeli avokat kilonya 25.000 kilo. Nah kalau usia dari pengalaman yang sudah ada dengan seperti yang saya katakan, memang usia pohon avokat di mata itu 1 tahun sekali itu Saya merawat 2 tahun. itu bisa. Tapi avokat sama ya, saya tidak tahu. Tapi ya, kayak Ada data apa ya? Ada data orang mungkin nah itu yang berat gini gede. Tapi itu dalamnya kayak mentega.
Jadi gini, kan sudah ketemu pakarnya, artinya jejaringnya sudah ada. Bagaimana kemudian nanti kalau misalnya aku sudah panennya, berarti kan siap-siap. Ketika sudah ada bunga, berarti nanti siap panen lagi siap. Nah itu komunikasi jejaringnya. Kalau kemudian misalnya mau berkelanjutan ya itu nanti kan belakangan gitu. Oh berarti potensi pasarnya cuma karena aku sudah bisa membuahkan ini, sudah bisa panen. Tapi lah betul mungkin bisa pakai wisata bersama dengan misalnya di daerah Merapi itu kan ada jet wisata. Nah, bagaimana kemarin saya sampaikan kepada asosiasi SJBLM itu pada waktu sertifikasi itu GP aja memutar-mutar daerah kasihan itu, tetapi di akhirnya yang sentra kerajinan, sentra buah. Sehingga nanti ketika kebun sampean itu sudah berbuah, kontak sama itu, oh ya wisata tadi di sini mampir kan itu. Tapi kan kemudian biasanya kan mungkin jadi pengurusi orang ke situ, itu ya protokol, itu orang juga atau yang lain, itu kan mesti ya gitu. Nah itu saya rasa menjadi sebuah ekosistem yang akan kalau misalnya itu saya rasa itu potensi yang sangat besar. Itu. 3 hektar. Wah, apakah maksudnya barangnya pasti banyak yang sebentar kita akan proses nanti mau dari barang-barangnya itu ada yang Pak Budi dari waktunya juga yang membatasi pertemuan kita sehingga kita ini sebelum kita nanti bisa proses dari Pak Budi kemudian nanti dari itu dan terakhir dari Pak Kepala Dinas. terima kasih pada prinsipnya kami hasilnya sudah nanti bertahan juga sehingga intinya monggo kami dari kasih selamat dari bagaimana Dengan itu Komunitas pertumbuhan tangguh kelompok UMKM harapannya bisa selalu didampingi baik dalam penguatan modal, dalam packaging maupun dalam promosi sehingga UMKM tetap bisa naik kelas untuk meningkatkan perekonomian terutama dalam perekonomian rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, yang kita perlukan adalah pariwisata itu dengan menjadi tanggung jawab kita bersama dengan pemerintah. Tetapi sinergi kolaborasi dengan ini yang perlu kita lakukan sehingga nanti dengan sinergi dan kolaborasi dengan yang baik ini maka kemudian pariwisata yang bertanggung jawab sustainable itu dapat kita wujudkan di berbagai segi. Sehingga nanti teman-teman pelaku UMKM kita perlu berhati-hati. Ketika ada permasalahan-permasalahan juga ada dinas yang mempunyai tanggung jawab untuk itu dan saya yakin dengan komitmen Ibu Bupati untuk bagaimana memajukan UMKM di Sleman, pariwisata di Sleman ini yang harus kita tangkap. Tetapi kita harus mau berdaya. Kalau kita tidak mau berdaya, ya sekeras apapun yang dilakukan oleh pemerintah, teman-teman berani juga tidak akan memberikan hasil. Kuncinya pemerintah berkomitmen untuk mendampingi masyarakat mau berdaya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berakhirlah kegiatan kita pada hari ini dengan topik pariwisata sebagai lokomotif ekonomi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas waktu, tempat, dan juga terima kasih kepada Pak Budi dari tempat tadi. Terima kasih dari ibu-ibu pelaku usaha UMKM. Setelah ini mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut, waktunya boleh kalau Pak Budi ada waktu mendiskusikan atau ada pertemuan-pertemuan ke depan nanti kita juga supaya diteruskan bagaimana bisa bersama ke depan. Terima kasih, mohon izin dan kami dari Ikatan Wartawan Online Indonesia mengucapkan terima kasih untuk semua. Event atau model kerjasama seperti ini kita akan lanjutkan. Bila apapun ada kegiatan jangan lupa info agar kami bisa hadir dan juga ibu-ibu dari UMKM. Terima kasih dan untuk info kita bisa kerjasama ke depan. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Kita kembali ke tempat masing-masing dengan kegiatan dan usaha masing-masing.
memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.